Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semuanya? Baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa kesetiaan itu luar biasa. Kita melihat kesetiaan membawa mujizat. Kesetiaan membawa berkat. Kalau terkadang kesetiaan itu satu pilihan yang sulit bagi kita. Tapi percayalah, kesetiaan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan tidak pernah gagal. Kesetiaan selalu membuahkan hasil yang baik. Berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana setia kepada Tuhan. Itu nomor satu. Kedua, bagaimana setia kepada istri, suami istri. Yang ketiga, yang paling pokok sekali, kita setia di dalam sidang Tuhan, gereja Tuhan, di mana kita boleh digembalakan, dimuridkan, diajari, dididik, diberkati sampai pada kekekalan. Kesetiaan itu mudah kalau semuanya enak, kalau semuanya lengkap, kalau semuanya baik, kalau semuanya terpenuhi, enak. Tapi berbeda hari ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kesetiaan seorang hamba Tuhan. Bisalah kita katakan dia hamba Tuhan. Karena namanya, biasanya nama wanita, tidak masuk dalam aturan firman Tuhan. Tetapi kali ini kita akan melihat satu wanita yang tertulis namanya dalam nama kitabnya maksudnya. Dua orang saja di Alkitab ini ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Matius, Markus, Lukas, kan? Mulai dari Kejadian. Nah, ada dua, Pak Ibu, tapi yang kita bicarakan hari ini yaitu mengenai Rut. Biasanya wanita itu tidak termasuk ya dalam hitungan segala hal dalam kehidupan orang Yahudi. Tapi kali ini, kenapa bisa namanya itu menjadi nama satu kitab? Itu semua karena Rut ini setia. Mari kita buka Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Inilah keadaan hidup pada waktu Rut. Kehidupan dengan mertuanya Naomi. Jadi keputusan ada pada Rut dan satu lagi ada pada Orpa. Jadi Naomi ini punya anak. Anaknya kawin dengan Rut. Tapi suami Rut ini meninggal. Naomi ini punya anak lagi yang lain, kawin dengan Orpa. Tapi suaminya Orpa ini juga meninggal. Jadi janda ini tiga-tiga ini. Suami Naomi juga sudah meninggal, suami Rut juga sudah meninggal, suami Orpa juga sudah meninggal. Tiga janda hidup di dalam kesulitan. Berapa orang di sini yang janda? Jangan khawatir. Sekalipun sebagai seorang janda, kalau hidup kita setia kepada Tuhan, Tuhan Bapa kita Yesus itulah yang menjadi suami satu-satunya yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menampar. Amin. Para ibu-ibu yang janda, ya, suami saudara yang paling setia, tidak pernah menampar, tidak pernah cemburu. Betul nggak? Tidak pernah cemburu. Tapi jangan cepat-cepat. Jangan ada yang mau cepat-cepat jadi janda. Amin. Tiga janda bersama. Lalu Naomi ini berkata kepada dua orang, menantunya lah itu kan. Rut dan Orpa itu menantunya. Lalu Naomi berkata, gak ada lagi yang bisa kukasih anakku kepadamu. Baiklah kalian pilih. Ini dia. Satu tawaran. Sepertinya baik. Membawa jalan keluar. Sepertinya menjanjikan. Sepertinya ada lampu hijau. Naomi berkata, pilihlah. Pulanglah. Pergilah. Gak ada lagi anak yang bisa kukasih kepada kalian. Sekalipun aku kawin lagi, lalu punya anak, anakku itu pun kubesarkan, gak bisa lagi untuk kalian ambil jadi suami.
umur kalian sudah terlalu jauh berbeda. Pilihlah. Wah, hebat ini. Dia nggak bilang, gak ada lagi kawanku di sini. Kalian jangan pergilah ya. Gak ada lagi yang mencari kayu, gak ada lagi yang bekerja untuk membantu aku. Aku sudah tua. Gak ada lagi nanti yang mau ngasih makan aku. Naomi gak berkata demikian. Tapi Naomi berjiwa besar. Dia berkata untuk kebebasan mereka, pilihlah. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Kalian masih bisa kawin lagi. Kalian masih bisa pulang kampung. Mungkin masih ada pariban kalian di kampung. Hebat ya Naomi. Gak usah kalian pikirkan aku. Begitulah kira-kira. Lalu Orpa pulang. Apa Bapak Ibu? Orpa pulang. Disambutnya perkataan Naomi itu. Dia kumpulkan pakaiannya. Dia pulang kampung. Dengan satu harapan nanti bisa kawin lagi. Bisa punya anak. Ya, bisa bahagia. Itulah kira-kira harapannya. Tapi berbeda dengan Ruth. Sekali lagi, berbeda dengan Ruth. Walaupun di zaman itu kejahatan luar biasa, kesulitan luar biasa, Israel tanpa raja, tadi sudah kita dengar, tidak ada raja di antara orang Israel, tidak ada aturan, tidak ada hukum, orang bertindak semaunya. Kita melihat zaman ini memang zaman yang benar-benar sulit, yang benar-benar pada waktu itu untuk cari makan pun sulit. Yang ada apa? Hukum, siapa yang kuat dia menang. Siapa yang kaya tambah kaya, maka orang yang lemah akan semakin lemah. Jadi budak, jadi apapun yang bisa, saudaraku yang kekasih, menjadi hamba. Karena nggak ada aturan. Orang bisa saja membunuh. Orang saja bisa menipu, bisa monopoli, bisnis curang. Gak masalah pada waktu itu. Demikianlah keadaan zaman ini. Zaman hakim-hakim ini. Pada kehidupan Ruth ini. Jadi benar-benar sangat-sangat sulit. Tapi apa kata Ruth? Jangan paksa aku untuk meninggalkan engkau. Wah, luar biasa. Amin. Jangan paksa aku meninggalkan engkau. Aku mau bersama-sama dengan engkau. Sulit. Di tengah keadaan yang sulit. Keputusan yang sulit. Tapi mengambil, saudaraku, tindakan yang terbaik. Rut 1 ayat 14. Di mana Orpa meninggalkan Naomi ya. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berpamitan dia, diciumnya mertuanya, seperti ciuman Judas lah itu. Padahal janji nikah, tetap setia. Ya walaupun Naomi berkata, pergilah. Tapi kita harus lihat janji nikah itu. Bahwasanya kita nggak bisa pergi. Disuruh pun, kupulangkanlah kau ke rumah orang tuamu. Gak ada harapan lagi di sini. Oh, tidak. Aku pegang firman Tuhan. Walau sulit. Keputusan yang sulit. Komitmen itu penting. Coba katakan, komitmen itu harus. Komitmen itu penting. Pertama, komitmen kepada Tuhan. Kedua, komitmen kepada suami istri. Ketiga, komitmen untuk digembalakan. Masalah itu selagi kita di dunia masih ada. Namanya juga masih di dunia. Tapi orang yang berkomitmen itu akan selalu setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Susah, senang, menderita atau apapun. Tidak mau meninggalkan Tuhan. Mau katanya ditawarkan suami artis. Yang mau ditawarkan istri konglomerat. Tapi pindah keyakinan. Oh no.
Suami istri juga begitu. Kenapalah kita berpasangan dengan istri kita yang sekarang ini? Mengapa dengan dia? Kenapa tidak dengan Luna Maya? Lebih cantik. Betul? Artis lagi kan gitu. Sayang dia sudah kawin lagi ya. Siapa jomblo sini? Aturannya cepat-cepat dia kawin sama Luna Maya. Tapi sudah keburu kawin kan? Kenapa saya menikah dengan Bu Rusi Tanggang? Karena dialah yang ditempatkan Tuhan bagi saya. Lebih cantik dari artis manapun. Mau artis Hollywood, mau artis sinetron, mau istri saudara di Gia Rasmi ini, tidak ada yang lebih cantik selain daripada Olivia Sitanggang. Bagi saya, karena dia diberikan untuk saya. Dia juga begitu. Dia selalu bilang sama orang di luaran sana, suamiku yang paling ganteng loh. Sama adik-adiknya, sama kakaknya, ya. Bahkan gak dibilang pun orang itu yang bilang, bah dapok muna baga ate. Tapi sayang sekarang sudah diberkati Tuhan, perlu diet. Tadi baru pulang tadi pagi. Adiknya. Ya, udah tambah gemuk. Kurangilah itu. Siap, saya katakan. Nah, Bapak Ibu, adanya tetangga kita lebih cantik, tapi bukan dia yang diberikan untuk kita. Adanya tetangga kita lagi yang lain lebih kaya, tapi tidak dia yang diberikan kepada kita. Betul? Betul? Sekali kita masuk ke dalam janji rumah tangga, janji nikah kita. Jadi permisi dulu lah ya, ini juga yang mau saya sampaikan besok peminangan di sini sebenarnya. Ingat ya, besok peminangan datang semua. Ingatlah, janji suami istri, jangan ada yang lain lagi, jangan ada backstreet, jangan ada main mata, jangan melirik lagi kepada yang lain. Keputusan memang sulit. Kalau dalam keadaan sulit, misalnya saudara tidak diberikan seorang anak. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, banyak suku kita ini, orang tua perhatikan, jangan mendidik anak dengan salah. Tidak ada anak lalu saudara berkata, ya tinggalkan aja lah itu. Kasih ya, kita orang Batak Kutu itu nggak ada anak. Atau nggak ada anak laki-laki. 11 anaknya, 11 perempuan semua. 11-an. Tinggalkan, Mei. Ingat. Tidak boleh meninggalkan pasangan, suami istri, walau keputusan ini sulit. Mau ada anak, mau tidak ada anak. Mau tidak ada anak laki-laki, atau ada anak laki-laki, tidak boleh bercerai. Tetap setia. Apa maksud Tuhan di sana? Saya pun tak tahu. Apakah nanti kalau saudara bertahan, setia, mahkota saudara lebih besar dari pendeta? Karena apa? Karena perjuangannya lebih besar. Penyangkalan dirinya lebih dahsyat. Mungkin itulah satu-satunya pengertian yang saya dapat. Kalau kita setia kepada pasangan kita, walaupun dalam keadaan sulit. Mungkin kita nggak pernah kita makan enak. Suami istri, keluarga, gulamo terus, ikau rata terus. Ayam dipotong kalau keadaan sakit. Kalau nggak sakit, ayam nggak tewas. Kalau lagi sehat, gulamo ikau rata, gulamo ikau rata, gulamo ikau rata. Kamu udah gulamo dok ikau rata, gulamo ikan asin, ikau rata, daun ubi pulos, daun ubi tumbuk, daun ubi rebus, itu aja terus. Bapak Ibu tetap setia. Tetangga mau bakar-bakar begini, terhirup wanginya, wangi babi panggang. Bukan kita beralih. Udahlah, aku masuk ke keluarga kalian aja. Bapak Ibu, suami istri harus setia. Ada masalah? Ada, selalu ada masalah. Ada persoalan? Ada persoalan. Ada kesulitan, apa lagi?
Memang itu yang harus dijalani. Karena apa? Karena kita ini muda akan menjadi tua. Kita melihat pasangan kita mungkin tidak seperti dulu lagi. Betul? Foto saya dengan foto dulu jauh berbeda. Kalau saya perhatikan foto saya waktu muda, aduh ganteng kali rupanya dulu aku ya. Pantaslah Olija mau. Lalu setelah sekarang ini saya bongsor. Bongsor ya? Gemuk. Jangan bongsor lah ya. Jelek kali. Setelah saya makmur begini, lalu dia bilang, gak seganteng dulunya rupanya. Carilah dulu yang lebih ramping. Begitu? Enggak. Setia. Rut 1 ayat 16 sampai dengan 17. Komitmen. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Berarti dia baca schedule ini tiap hari. Berdoa ini dia tiap hari. Sehingga keputusannya keputusan yang tepat. Tidak seperti Orpa. Ada kesulitan dia pergi. Ada penderitaan dia pergi. Itulah Orpa. Kami berdoa tidak ada Orpa-Orpa secara rohani di Jaras. Kami bersyukur saudara bisa bersama-sama dengan kami dalam satu keluarga. Kita ini keluarga. Bukan hanya satu organisasi, tapi kita keluarga. Di dalam satu keluarga ini, Bapak Ibu, sama-sama kita, kalau sulit ya sama-sama sulit. Jangan nanti ketika kesulitan datang, lalu nggak mau lagi kita bersama dalam satu keluarga. Jadi keputusan komitmen setia itu sungguh luar biasa. Sering sekali keputusan yang benar adalah suatu keputusan yang sulit untuk dibuat. Itu sudah pasti. Betul? Kenapalah saudara beribadah di sini? Ada gereja Sumatera Resort lebih cantik di sana. Naik sepeda motor paling setengah jam saja. Naik mobil pun paling setengah jam saja. Betul? Kenapa di kampung-kampung ini ditempatkan? Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada pimpinan Tuhan. Ada Tuhan mau nyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setialah seperti Rut setia. Ada masalah, jangan pergi. Gak ada aminnya. Ada masalah, jangan pergi. Saudara tersinggung, jangan pergi. Yang amin ini yang selalu tersinggung sama. Dan kami kelupaan nyalam. Jadi kalau ada udah dekat-dekat. Bisa kadang-kadang begitu ya. Makanya pikiran kita ini harus positif. Aku sudah sedekat ini, kenapa aku gak disalam sama Pak Gembala ini? Mungkin Pak Gembala masih banyak pergumulan. Sehingga dia tidak fokus. Amin. Sudah sekian lama. Aku baru beberapa kali aja Pak Gembala datang ke rumah ini. Di mana pekerjaanku pun gak tahu Pak Gembala ini. Masih ada saya. Saya pengen tahu di mana tempat bekerja saudara. Ada juga beberapa yang belum saya tahu di mana saudara bekerja. Kalau Pak Mora ya sudah saya tahu lah. Tapi itu pun beberapa tempat. Belum saya tahu.
Pengen saya lihat Pak More ini hari Senin di mana jualannya. Hari Rabu, Selasa di mana? Rabu udah tahu lah saya di sini kan. Di ujung Serdang hari apa, Pak? Senin. Iya. Selasa di mana? Rabu di mana? Kan kadang-kadang hari Minggu masih ke ladang. Sore setelah pelayanan, jangan langsung gitu lah. Baik, Pak More. Amin. Kami bilang sama siapa? Kami mau pengen ke ladang Bapak lah. Oh, Pak Okta. Iya, Pak Okta. Begitulah kerinduan kami ya. Karena kita keluarga. Ya, bagaimana rasanya kita lebih dekat lagi? Itu yang mau kami bina. Sampai ke ladang saudara pun kami pengen mau pergi ke sana. Tapi Pak Okta bilang, belum ada gubuknya Pak. Nanti kalau hujan, kemana kita katanya. Oke lah, bikinlah gubuknya dulu Pak. Haleluya. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek di tempat ini. Tidak ada kami beda-bedakan. Karena kami juga berkorban. Bukan hanya uang kami. Beberapa yang meminjam uang kami, nggak pernah dikembalikan. Kami nggak pernah singgung-singgung, bayar utangmu. Kami sudah ingatkan, jangan nanti engkau gara-gara ini nggak ke gereja lagi. Kami nggak mau. Seberapa lain? Seberapa lain? Kenyataan betul, kami sudah pengalaman. Mau 100.000 kah itu? Jadi mau seberapa banyak pun itu yang kadang-kadang membuat dia malu. Dia nggak mau jumpa. Orang tua yang sakit. Kami nggak beda-beda kan. Bukan karena orang kaya. Lalu terus saya jaga kepada orang-orang kaya. Supaya jangan terlalu sering saya ke rumahnya. Tapi kalau diundangnya, ya datanglah kalau diundang. Karena saya segan sekali. Nanti dilihat jemaat. Kan, Bapak Kepala. Sering kali ke sana. Jadi maafkanlah saya. Kalau saya masih kurang mengunjungi rumah saudara. Sana terus. Kan. Jadi jangan tersinggung. Amin. Sama kita. Kami tidak melihat bagaimana yang kaya harus diprioritaskan. Bagaimana orang yang sakit itu tidak perlu dikunjungi, tidak perlu dilayani, tidak perlu didukung. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata ingat. Orang yang menolong orang miskin, membantu orang lemah, itulah pelayanan yang sebenarnya. Ketika di rumah sakit kita datang, ketika di penjara kita datang. Mungkin ya memang karena kesalahannya. Tapi janganlah nanti dia berkata, aduh orang gereja pun tak pernah datang. Sakit dia nggak kita datangi. Itulah karena mungkin gak ada uangku. Kan jadi dia pun pikirannya negatif. Dia pun tambah sakit. Nah Bapak Ibu, walau keputusan sulit, kita perlu setia. Bertumbuhlah di keluarga kita ini. Saya tidak sempurna sebagai gembala dan istri. Kadang saya memang kerinduan saya, berikan Tuhan hikmat-Mu. Berikan Tuhan hikmat-Mu. Ketika mereka butuh jawaban, mereka dapat. Berikan kuasa-Mu Tuhan ketika aku berdoa bagi mereka, mereka sembuh. Walaupun aku sendiri tak sembuh. Aku bisa saja, Tuhan aku yang mendoakan orang lain sembuh-sembuh. Dan aku kenapa sulit kali aku sembuh. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang begitulah kehidupan ini. Ujian itu. Amin. Tapi kita mau bertumbuh terus. Amin.
Perubahan terjadi bagi orang yang setia. Rut tidak tetap dalam penderitaannya. Kelaparan kan, makan aja sulit ini Rut sama Naomi. Rut bilang, biarlah aku bantu engkau mencari makanan, mengutip jelai, bekas-bekas sabitan mereka. Istilahnya kalau orang ambil padi, sisa-sisanya itu, yang ketinggalan-ketinggalan, itulah yang mau dipungut si Rut. Izinkanlah aku mencari makanan di sana, mencari padi, beras lah kita bilang, gandum kalau zaman dulu. Izinkanlah. Naomi berkata, ya sudah. Di sana ada keluarga dari suamiku, orang kaya terhormat, namanya Boas. Pergilah ke sana. Amin. Lalu pergilah Rut ke ladang Boas. Boas orang kaya. Boas orang terhormat. Dikutipinya gandum dari ladang Boas ini. Lalu Boas melihat, siapa itu? Oh, begini. Masih ada hubungannya dengan keluarga mertuanya. Oh, sudah. Kemudian besoknya lagi, dilihatlah lagi Rut di sana. Misalkan, jangan ambil semua, biar bisa diambilnya untuk makanan kebaikan. Amin? Amin? Kadang-kadang begitunya kita. Kita perlu sedikit merendahkan hati. Amin. Dalam kesulitan, dalam segala hal, kita perlu sedikit merendahkan hati. Walaupun, saudaraku yang kekasih hidup kita ini, jangan gengsi lah. Lalu, dilihat Boas lah. Bercakap-cakaplah dengan Rut. Di mana kau tinggal? Siapakah engkau? Anak siapakah engkau? Rupanya, ketika mata Boas berjumpa dengan mata Rut, bertatapan muka. Boas ini melihat cantiknya luar biasa Rut. Seperti wanita-wanita di sini. Gak ada amennya. Lalu Boas jatuh hati. Madabulo dia sama Rut. Karena cantik. Karena rendah hatinya. Bayangkan. Bagai perbedaannya itu sangat tinggi. Boas orang kaya, Rut makan pun terancam. Ya kan? Boas orang terhormat, Rut tidak ada yang menghormati. Dia sudah janda. Tapi marilah kita move on dari keadaan kita, amin. Rut gak mau begitu-begitu terus, diam terus di rumah. Aku harus kerja, aku harus cari makan. Membantu mertuaku ini. Hidup. Minimal hidup. Gak pun yang lain-lain. Dia sudah tua. Dia perlu ditolong. Dia perlu dibantu. Jadi Bapak Ibu, terbuka jalan. Amin. Terbuka mujizat lah saya katakan. Udah mujizat lah itu. Jadi bagi orang yang setia, terbuka selalu mujizat kepadanya. Gak ada cerita Orpa, gak ada. Gak ada kitab Orpa, gak ada. Di Alkitab gak ada. Kitab Naomi pun gak ada. Walaupun itu mertuanya. Tapi Rut menjadi satu nama kitab. Itu penghormatan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena Rut ini setia. Rut ini komitmen. Dan dalam keadaan senang saja waktu menikah dengan anak Naomi. Tapi ketika anak Naomi ini meninggal dan dia menjadi janda pun tetap setia walau hidup di dalam penderitaan. Itulah sebabnya kami berdoa selalu. Supaya yang diberkati dalam sidang Tuhan ini. Jangan cerai. Setialah suami istri. Amin. Kecuali saudara belakangan datang, lalu suami saudara kawin lagi, itu urusan nanti. Haleluya. Haleluya. Atau istri saudara menikah lagi, itu urusan nanti. Nanti kita selesaikan.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sungguh luar biasa Rut ini diberkati oleh Tuhan. Rut 2 ayat 7. Oh bukan, itu sudah kita lewati tadi. Rut 2 ayat 3. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu dia tinggal pada mertuanya. Kisah Rut yang penuh dengan bukti-bukti bahwasanya kesetiaannya membuka jalan bagi dirinya sendiri, sehingga dia menikah dengan Boas, derajatnya terangkat. Karena apa? Komitmen Rut. Dia berkata dalam Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku pergi meninggalkan engkau, pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allah. Itu komitmen. Suami istri, komitmen. Walau dia mungkin udah tambah keriput, gak akan tambah cantik lah, percayalah. Akan bertambah keriput. Tapi setialah. Sidang Tuhan ini juga, komitmen. Setialah. Walaupun banyak gereja di luar sana yang ber-AC kan. Hari ini, saya lihat saudara banyak gini-gini. Ya, bicarakanlah nanti AC-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, pelajaran hari ini setia. Setia perlu komitmen dalam keadaan apapun, susah senang, menderita, mau sakit, mau sehat, mau susah, mau ditegur. Ada mungkin sakit hati, ada ketersinggungan. Mungkin terlalu ceplas-ceplos hidup kita ini, lalu orang lain sudah tersinggung. Bapak Ibu, bertahan setia. Pulihkan hubungan. Miliki kesetiaan walau kesetiaan di tengah kesulitan. Karena setia di tengah kesulitan, tanda kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan juga. Kalau kita berkata aku setianya sama Tuhan, omong kosong kalau kita nggak setia dengan pasangan kita. Aku setianya kepada Tuhan, walau aku nggak gereja sana lagi. Omong kosong. Bapak Ibu, kita sudah ditempatkan di situ. Setialah. Baik. Percayalah, seperti Rut diberkati, berkat Tuhan juga jadi bagi kita. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini kalau kita mengikut Tuhan kan, sungguh-sungguh. Kalau mahkota kehidupan sorga pun diberikan, kesetiaan di dunia ini pun terbuka jalan berkat yang luar biasa. Mari kita bangkit.